Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan setiap kami, setia dalam proses Tuhan, dalam panggilannya seumur hidup kita. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan Tuhan. Allah Roh Kudus berkarya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Yeremia pasal 22 ayat 13-30. Demikian firman Tuhan. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan
anjungannya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas. Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau berbanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan peroleh kenikmatan, tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil? Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan ke luar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Hei engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kastim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah Konya ini suatu benda yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, bacaan kali ini berisi nubuat kepada dua raja Yehuda, yaitu Raja Yoyakim dan anaknya Konya. Kepada Yoyakim disampaikan teguran Tuhan karena ia memerintah secara lalim, jahat, hanya mencari untung diri sendiri, bahkan tega memeras dan menumpahkan darah orang lain. Karena itu tidak akan ada orang yang meratapi kematiannya, kata firman Tuhan. Yang kedua kepada Raja Konya, anak dari Raja Yoyakim, disampaikan mengenai kesusahan yang akan ia alami, yaitu ia akan dibuang ke Babel dan tidak akan ada lagi keturunan yang menjadi Raja Yehuda. Baik Yoyakim maupun Konya adalah anak cucu dari Raja Yosia. Yang aneh, Raja Yosia tercatat merupakan raja yang melakukan keadilan dan kebenaran saat memerintah di Yehuda. Yosia juga melakukan pembaruan iman dan hidup dalam takut akan Tuhan, membawa Yehuda berbalik untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Dicatat dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 25, tidak ada raja yang baik
sebelum dan sesudahnya. Raja Yosia adalah Raja Yehuda yang sepenuhnya mengasihi Tuhan. Nah, aneh bukan segala kebaikan dan kebenaran yang dilakukan Raja Yosia tidak diteruskan diikuti oleh anak cucunya. Yoyakim dan Konya memilih untuk menjadi raja yang tidak baik, melawan Tuhan dan berlaku jahat. Rupanya pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak berlaku atas mereka. Raja Yosia baik, tetapi anak cucunya justru hidup dalam kejahatan dan memberontak kepada Tuhan. Menjadi perenungan kita pagi hari ini, bagi kita semua. Rupanya memiliki orang tua yang baik dan berhasil tidak menjamin anak-anaknya akan demikian juga. Sebaliknya juga, memiliki orang tua yang lalim dan gagal tidak berarti anak-anaknya akan seperti itu juga. Artinya, setiap kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri di hadapan Tuhan dan juga dalam menjalani kehidupan kita. Pesan firman hari ini, yang pertama, dalam kehidupan ini ada banyak sekali teladan yang baik yang bisa kita lihat dan pelajari, dan oleh sebab itu ikutilah teladan yang baik. Entah dari orang lain maupun dari orang tua, mau dari pemimpin rohani, dari pergaulan kita, dari sahabat, pilihlah teladan yang baik dan ikutilah. Terlebih bersyukur bila orang tua kita baik. Hidup benar di hadapan Tuhan, setia dan mengasihi Tuhan. Bersyukur dan teladanilah. Sebaliknya jangan teladani yang tidak baik dari siapapun. Yang kedua, bicara teladan meneladani, tetaplah berlaku hidup baik walaupun tidak menjamin anak-anak kita akan baik. Tetapi setiap teladan baik yang kita nyatakan dalam kehidupan kita, dalam iman, dalam sikap hidup, dalam keseharian kita, pasti ada yang meneladani dan menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang diteladankan Raja Yosia tidak sia-sia karena sampai sekarang kisahnya dibaca oleh umat Tuhan dan diteladani, walaupun anak dan cucunya tidak meneladaninya. Tetapi pada kenyataannya, sikap hidup Yosia dalam takut akan Tuhan, dalam keadilan dan kebenaran yang dia lakukan saat memimpin Yehuda jadi berkat bagi banyak orang. Jadi tetap memberi teladan yang baik. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi hari ini Engkau mengajarkan kepada kami tentang hal teladan meneladani. Biarlah kami oleh pimpinan Roh Kudus dapat membedakan kebenaran dan ketidakbenaran, kebaikan dan kejahatan. Dan oleh kebenaran firman-Mu, kami berjalan dalam kebenaran Allah, meneladani yang baik dan benar sesuai kebenaran firman-Mu, dan terus berbuat baik dan benar supaya hidup kami juga boleh jadi teladan. Dan kami berdoa supaya anak cucu kami juga memilih teladan yang baik. Baik dari kami para orang tua memberi teladan yang baik maupun dari lingkungan, pergaulan, dalam interaksi mereka, bermasyarakat, juga bergereja, di tempat pekerjaan, di kantor, di tempat usaha. Tuhan, Kau menolong mereka semua. Allah Roh Kudus teruslah memimpin anak-anak cucu kami memilih yang baik supaya mereka juga bertumbuh dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan, sehingga hidup mereka juga boleh kelak jadi teladan. Terima kasih Tuhan, terus bimbing kami tidak mampu jalan sendiri, kami memerlukan Tuhan, memerlukan firman-Mu dan memerlukan pimpinan-Mu, Allah Roh Kudus. Sertai dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa
menyertai sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa nanti malam kita berhimpun dalam menara doa, berdoa bersama, belajar firman Tuhan, dan memberkati satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Shalom.